Hey, hello. Ya, akhirnya balik lagi ya Spoiler Moon. Dan sebelum mulai kayaknya nanti kita cerita-cerita dulu. Gue mau curhat-curhat sedikit kali ya. Ya, jadi udah seminggu nih gue gak upload karena ya memang gue kemarin pulang ceritanya bro. Jadi bokap lagi sakit dan ya gue harus pulang karena bokap gak mau dibawa ke rumah sakit kalau gue gak pulang gitu. Itu aja kemarin masih perjuangan banget itu untuk ngajak bokap gitu kan. Jadi ya seminggu di rumah jagain bapak gitu. Pagi nyari makanan buat kambing sama sapi. Terus siangnya jagain bapak gantian sama ibu. Kayak gitu aja terus tiap hari. Jadi gak bisa juga megang editan. Udah gue coba untuk ngedit light novel Magic Emperor ini, tapi sama sekali nggak nyambung. Susah buat kalau orang tua sakit itu pikiran kemana-mana sumpah. Jadi ya sorry banget kalau misalnya hari Minggu dan Kamis kemarin itu nggak update. Dan ya kita akan lanjutkan lagi untuk spoileran Magic Emperor-nya. Sebenarnya kemarin juga udah gue update ya, maksudnya udah gue kasih pengumuman. Ada banyak banget yang tanya, ada yang nge-DM juga. Dan emang gua nggak balas karena nggak cukup tenaganya untuk hal itu gitu. Sorry banget kalau misalnya nggak kebales. Dan sebenarnya gue udah ngasih pengumuman, kalian bisa cek juga di YouTube gua. Jadi tinggal diklik aja YouTube channel gua, terus ada bagian komunitas. Di situ tuh gue udah ngasih pengumuman dari hari Sabtu. Jadi Minggu itu kan nggak update. Nah Sabtunya itu aneh udah ngasih pengumuman. Sabtu udah ngasih pengumuman, terus Minggu dan seterusnya ada lagi pengumuman-pengumuman berikutnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tanya, boleh sekali untuk ngecek di bagian komunitas karena kalau ada segala sesuatu pasti gue umumin juga di sana. Selain itu gue juga udah ngumumin sebenarnya di kolom komentar. Jadi ya sorry banget lah pokoknya untuk yang nggak kerespon pertanyaan dan jawabannya. Ya kayak gitulah ya. Sorry banget dan ya terima kasih untuk dukungannya, doanya, semuanya. Ya bapak gue sekarang udah lumayan mendingan meskipun belum 100%. Tapi ya syukurlah udah bisa untuk diajak ngobrol, udah bisa diajak ngomong, udah bisa ketawa juga. Ya kayak gitu. Jadi ya kita lanjutkan aja kali ya untuk spoileran Magic Emperor-nya. Ini kemarin gue baru pulang dari rumah langsung nih ngedit 2 hari baru kelar. Jadi sorry banget kalau misalnya ada yang bang 2 jam dong. Wah kayaknya gak mungkin. Karena untuk 1 jam yang kalian tonton itu aja rekamannya butuh 2 jam. Kalau mau 2 jam berarti rekamannya butuh 4 jam. Itu baru rekaman, belum editing. Terus habis itu editing script. Editing script itu 1 jam itu sekitar 5 chapter. Dan itu butuh waktu 2 hari ketika gua free. Kalau ada kerjaan otomatis nggak bisa 2 hari selesai. Jadi kalau misalnya minta 2 jam, ya dikali 2 aja udah 4 hari yang dibutuhkan untuk ngedit skripnya doang gitu kan. Jadi kalau hari Minggu diminta 2 jam bang, nggak mungkin bang, sorry banget. Itu logikanya kayak gitu. Jadi ya gue akan update sesuai dengan kemampuan gue saat ini. Gue mampunya ya sekian, mohon diterima. Nanti ya gue cari-cariin waktu untuk ngasih bonusan gitu ya. Karena minggu depan ini anak kelas 3 udah mulai ujian kelulusan gitu ya. Jadi ya harus ada yang diurus juga. But thank you banget untuk semua support dan doanya. Juga untuk rekan-rekan yang udah nyawer, terima kasih banget. Dan kalau misalnya ada yang mau ikut berdonasi, mau bantu Mimin, boleh banget. Klik link yang ada di kolom deskripsi. Kalau misalnya ada yang mau transfer juga ada rekening BRI di situ. Gitu. Dan ya mari kita lanjut ke part berikutnya. Ini gak tahu part berapa ya. Di part sebelumnya kita sudah mendengar kedatangan dari Suofan yang kemudian mencabut kaki dari Lin Xuanfeng ya. Dan hari ini kita akan melihat pertarungan dari klan Luo. Apakah mereka nanti akan selamat atau enggak? Kita dengarkan aja langsung. Di hari kedua, antusiasme para penonton pecah di ibu kota Yunlong. Di atas arena terlihat sekelompok orang yang mati dan terluka.
Di antara tumpukan orang itu terlihat juga dua pemuda tampan yang terengah-engah dan wajah mereka pun terlihat gembira, seolah mereka telah menyelesaikan sebuah pencapaian. Lalu terdengar suara. Pemenang pertandingan kali ini adalah keluarga Sue, dan mereka terpilih untuk bergabung dalam pertempuran terakhir dari 100 aliran. Itu adalah kata-kata dari seorang pria yang adalah pembawa acara di turnamen ini. Penonton tampak riuh dengan tepuk tangan yang menggema di seluruh arena. Lalu setelah itu, selamat kakak pertama dan kakak kedua, sapa Ning Er yang tampak berlari dan memeluk mereka. Dua orang ini ternyata adalah Sue Gang dan Sue Lin yang berasal dari keluarga Sue. Gan Er, Lin Er, kalian tampil dengan sangat cemerlang. Sekarang kalian benar-benar bisa memasuki pertempuran terakhir dan bisa bergabung dalam pertempuran bersama tuan muda dari rumah Jianhao, kata Sue Wanlong yang adalah kepala keluarga dari keluarga Sue. Ingat, sekali lagi jangan sampai kalian mempermalukan keluarga Sue. Jaga tuan muda kedua dengan baik, tambahnya. Kini keluarga Sue telah berada di bawah naungan dari Mansion Jianhao, sehingga membuat mereka itu merasa berutang budi dan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Mansion Jianhao. Mendengar ini, Sue Gang dan Sue Lin mengangguk bersamaan dan mata mereka pun tampak bersemangat. Xie Tianyang yang juga ada di sana karena dia mengikuti Ning Er, dia pun tampak tersenyum lalu kemudian dia berkata, "Paman, Anda tidak perlu repot-repot seperti ini. Seharusnya mereka berdua tidak perlu ikut pertempuran berdarah ini. Sejujurnya saya takut kalau mereka berdua itu mendapatkan masalah nantinya." Tuan muda kedua tidak perlu khawatir. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Anda telah menyelamatkan keluarga kami dan biarkan kami sedikit membayarnya. Biarkan kami bertarung atas nama Mansion Jianhao, kata Sue Wanlong sambil mengepalkan tinjunya. Sayangnya bukan itu yang dipikirkan oleh Tianyang. Dia hanya merasa kasihan kalau mereka sampai bertemu dengan sang Raja Iblis, dan mereka pasti hanya akan mati sia-sia kalau melawannya. Lalu setelah itu, pembawa acara di tengah lapangan pun mengumumkan, pertarungan berikutnya adalah keluarga Dong dari Menara Huayu melawan keluarga Yu. Setelah mendengar itu, Tianyang langsung menoleh dan melihat ternyata yang berdiri di tengah lapangan adalah Dong Tianba dan juga Dong Xiaowan. Ning Er pun kemudian berteriak saat melihat mereka berdua. Lalu Tianyang pun bertanya bagaimana bisa Ning Er itu mengenal mereka berdua. Lalu Ning Er pun menjelaskan setelah mereka bergabung dengan Mansion Jianhao, mereka mengenal keluarga Dong, karena keluarga Dong adalah keluarga yang berada di bawah Menara Huayu. Karena Mansion Jianhao dan Menara Huayu itu saling berhubungan atau bekerja sama, karenanya keluarga-keluarga yang berada di bawah mereka pun saling terhubung satu sama lain. Lalu Ning Er pun berbalik bertanya, bagaimana bisa Tianyang itu mengenal mereka yang hanyalah anggota dari keluarga kelas 2. Tianyang pun segera menceritakan kalau dia itu bertemu dengan mereka berdua saat berada di Menara Huayu. Kini sudah lama mereka tidak bertemu. Bahkan Dong Tianba pun saat ini sudah menerobos alam surga yang mendalam berkat bantuan dari Menara Huayu. Dan kini dia adalah pentolan dari keluarga Dong yang banyak orang mulai memperhatikannya. Setelah menyadari kehadiran Tianyang, segera Dong Tianba berteriak dan memberikan salam. Dia mengepalkan tangannya dan memberi hormat pada Tianyang. Sedangkan Xiaowan tampak tersenyum dengan manisnya. "Saudara Sue, sudah lama kita tidak bertemu. Aku tidak menyangka kedua keluarga kita akan memasuki pertempuran terakhir bersama-sama. Sepertinya junior kita di tahun ini dapat berjuang dengan bersama-sama." Itu adalah suara yang berasal dari seorang pria gendut tua yang kini melangkah ke arah mereka. "Ayah," kata Dong Tianba. Ya, itu adalah patriark dari keluarga Dong. Lalu orang-orang di sana saling memberikan hormat. "Tuan Ling tampaknya sangat berbakat. Apakah dia sudah menikah?" tanya patriark Dong. Belum tuan," jawab Ling Sue. Mendengar ini, Pak Tua Dong tampak melirik ke arah Dong Xiaowan lalu kemudian dia berkata, "Wow, sangat kebetulan.
putriku juga belum menikah, dan sepertinya kalian terlihat cocok. Bagaimana?" "Ayah!" bentak Dong Xiaowan menatapnya dengan tajam. Saat mereka sedang berbicara di tengah arena pun terdengar lagi suara dari si pembawa acara. Pertarungan berikutnya adalah keluarga Hong dari kota Yueyang melawan keluarga Sun dari kota Qingming. Keluarga Sui menoleh dengan tubuh yang gemetar, karena kota Qingming itu adalah kota kelahiran mereka di lembah neraka. Kini, setelah keluarga Sun diusir dari kota Wingkis, ternyata mereka telah terafiliasi dengan lembah neraka dan menetap di kota Qingming. Terlihat, dua orang pemudi di ranah puncak penempaan tulang berjalan ke tengah arena. Mereka berasal dari keluarga Sun, sedangkan lawannya kini mengirimkan lebih dari 50 orang yang berada di ranah penempaan tulang, lalu dan ditambahi dengan 2 orang yang memimpin mereka, dan mereka saat ini berasal dari ranah surga yang mendalam. Keluarga Hong sendiri memang masih merupakan keluarga kelas 2, tapi dengan kumpulan kekuatan ini, mereka sendiri sudah bisa disetarakan dengan keluarga kelas 1. Ini akan menjadi lawan yang berat bagi keluarga Sun yang hanya mengirimkan 2 orang sebagai perwakilannya. Apalagi mereka itu hanya berada di puncak penempaan tulang. Namun ternyata 2 orang ini terlihat aneh. Mereka hampir tidak berwujud seperti manusia. Sebagian besar tubuh mereka telah rusak dan tertutup oleh luka yang mengerikan, sehingga mereka itu terlihat seperti zombie. "Dua bocah penempaan tulang ingin menentang kami," kata salah seorang pemuda yang berada di arena itu. "Cih, kalian sangat mengerikan. Bahkan kalian saja tidak terlihat seperti manusia. Lebih baik kalian pergi, hantu sialan." Orang-orang di belakang pemuda itu pun ikut tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata orang ini. Namun itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh dan ya, itu adalah kepala dari sepemuda yang berbicara tadi. Tawa yang tadi menggema di sana langsung terbungkam. Mereka melihat pemimpin mereka yang adalah ahli surga yang mendalam kini kehilangan kepalanya hanya dalam sekejap mata. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemudian mereka meyakini bahwa itu hanya karena serangan kejutan. Lalu mereka pun berteriak dan menyerang 2 orang ini bersama-sama. Segera darah mengalir di mana-mana, pembantaian pun terjadi di sana. Ya, bukan 2 orang dari keluarga Sun yang dibantai, tapi merekalah yang membantai ke-50 ahli yang sangat menyombongkan diri mereka ini. Ning'er yang melihat ini sampai merasa ketakutan hingga dia pun menutupi matanya. Sedangkan Tian Yang, dia sangat terkejut juga dan melihat kedua orang ini dalam-dalam. Dia tidak pernah melihat 2 orang ini sebelumnya, tapi bagaimana bisa mereka itu sekejam ini? Salah satu dari keluarga Sun itu kemudian dia menoleh ke samping dan melihat ke arah keluarga Sui. "Kalian dasar pengkhianat lembah neraka. Lihat saja di pertempuran terakhir nanti, kami pasti akan menghabisi kalian satu persatu." Mendengar ini ekspresi keluarga Sui terlihat sangat suram. Kini mereka dihantui oleh ketakutan. Tian Yang merasa tidak suka dan kemudian dia pun membentak. "Jangan bicara omong kosong. Kau ingin menyentuh keluarga Sui? Apa kau pikir kau bisa melewati tuan muda ini?" "Tuan muda Xie, kamu bukanlah lawan kami. Tuan muda kamilah yang akan mengurusmu dan tugas kami adalah mengurus para pengkhianat ini," tawa orang itu. Kini keluarga Sui menjadi semakin ketakutan. Lalu setelah itu kemudian pemuda lain dari keluarga Sun pun berkata, "Mereka itu hanyalah tujuan kedua kita. Kita harus ingat bahwa kita harus menghabisi keluarga Luo, terutama Zofan." "Apa? Kau mau melawan Zofan?" Ning'er tampak khawatir. Saat ini sedangkan Tian Yang justru tampak lega, karena jika dibandingkan dengan Zofan, 2 orang ini tidak lebih seperti iblis kelas rendah. Mana mungkin mereka bisa melukai sang raja iblis itu sendiri. Hingga setelah itu Tian Yang pun tersenyum. Pemuda dari keluarga Sun itu kembali berkata, "Ya,
kami akan menghabisi Zofan dan seluruh keluarga Luo." Mendengar ini tentu saja Ning Er menjadi khawatir. Bagaimana tidak? Dia adalah perempuan. Jadi dia sukanya pakai perasaan dan kurang menggunakan logika. Dia tidak berpikir siapa sebenarnya Zofan, sang raja iblis yang bahkan bisa menghancurkan kota di Menara Huayu. "Hei, lihat! Orang-orang dari lembah neraka datang!" Sebuah teriakan berasal dari penonton hingga membuat semua orang pun menoleh. Di sana terlihat para tetua dari lembah neraka yang memasuki tempat ini. Bahkan Yao Yusan dan Yao Ming yang mengikuti turnamen ini pun ikut datang bersama dengan mereka. Ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, bagaimana tidak? Ini hanyalah pertarungan keluarga kelas 2 yang biasanya tidak akan menarik perhatian dari ketujuh pilar. Tapi sekarang lembah neraka ada di sana, dan wajah mereka pun tampak serius saat ini. Saat semua penonton bertanya-tanya, orang dari keluarga Sun pun tampak gembira. "Lihat, bahkan tetua lembah neraka sampai datang kemari untuk melihat kami." "Mereka sangat menghargai kita ternyata," kata seorang pemuda di tengah arena itu. "Kamu benar, mereka pasti ingin melihat kita memberikan penghakiman bagi keluarga Sue yang telah berkhianat," kata orang satunya. Tian Yang pun kemudian mencibir, "Kalian berdua terlalu percaya diri. Apa kalian pikir mereka punya waktu untuk melihat penampilan dari kalian berdua?" Apa katamu? Apa kau pikir tetua lembah neraka tidak akan datang kemari untuk kami? Memangnya untuk siapa lagi? Hanya kami di sini yang terafiliasi dengan lembah neraka." Salah satu dari mereka berteriak dan tampak cemas. Sedangkan Tian Yang tampak mengangkat bahu seolah-olah dia itu tidak tahu. Saat itu tiba-tiba seorang dari penonton kembali berteriak, "Lihat, Menara Huayu pun datang!" Semua orang kembali menoleh dan terlihat Ju Bijun berjalan dengan anggunnya. Di sampingnya ada cucu yang kini telah pulih dari luka-lukanya. Dia telah diobati langsung oleh Ju Bijun. Selain mereka berdua, juga kedua pengawas Menara Huayu serta orang-orang lain datang bersama dengan mereka. Tak terkecuali Xiao Dandan yang juga ada di sana. "Sepertinya di tempat ini akan menjadi tempat yang menyebalkan lagi," kata Tian Yang sambil tersenyum pahit. "Wah, siapa yang mengira kalau Menara Huayu akan menyempatkan waktunya untuk melihat kita di sini? Aku benar-benar merasa tersanjung," kata patriark dari keluarga Dong. Tian Yang tahu apa yang sebenarnya dan hanya bisa menghela nafas. Dia tidak mencibir keluarga Dong karena mereka berdua itu ada di pihaknya. Tidak seperti kedua orang dari keluarga Sun. Tapi bukankah sudah jelas? Kedua pilar ini tuh sama sekali tidak mungkin datang ke sini hanya untuk mereka. Dan benar saja, setelah itu orang-orang dari Mansion Jianhou ternyata juga datang ke tempat ini. Dan ketika melihat ini, Tian Yang hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas, seolah dia tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dia tahu pasti bahwa keluarga Zue juga akan berpikiran hal yang sama dengan kedua keluarga sebelumnya. Tapi Tian Yang sungguh merasa kasihan. Lalu dia pun berkata dengan suara lembut, "Patriark, maafkan saya, tapi tidak baik terlalu percaya diri. Mereka datang ke tempat ini sayangnya bukan untuk kalian," katanya kepada kedua patriark itu. Tentu ini juga membuat mereka terkejut, meski jika itu direnungkan memang ada benarnya. Lalu untuk siapa sebenarnya ketiga pilar ini datang di pertandingan kelas 2 ini? Pertanyaan mereka belum terjawab. Lalu setelah itu seorang penonton kembali bersorak. Karena kali ini Pavilion Qianlong, Istana Raja Obat, dan juga Mary Woods pun datang ke tempat ini. Para penonton benar-benar dibuat terpukul saat melihat Lin Xuanfeng yang adalah salah satu ahli muda terbaik di kekaisaran berjalan dengan satu kaki. Tentunya di dalam hati mereka pun bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya melakukan ini? Tapi sebelum pertanyaan mereka terjawab, seolah-olah disambar petir, semua orang di sana menjadi hening. Saat ini, keluarga yang paling ditakuti pun datang. Dan ya,
itu adalah gerbang kekaisaran. Huang Putian Yuan tampak berjalan dengan dominasinya dan dibarengi oleh dominasi dari Huang Po Qingtian. Ini memberikan tekanan yang bahkan sampai membungkam semua orang. Mereka kemudian berjalan menuju ke arah kursi VIP dan di sana juga terlihat sang peramal Leng Wuchang pun ikut hadir beserta lebih dari 30 ahli dari alam surga yang mendalam bersama dengan mereka. Kini ketujuh pilar telah datang di tempat ini. Ini sungguh tidak biasa. Kejadian ini bahkan tidak pernah terjadi dalam ratusan tahun terakhir. Kini, pembawa acara pun tampak gugup di tengah arena. Ya bagaimana tidak, ketujuh patriark dari ketujuh pilar kini hadir di sana dan menatapnya. Keringat dingin secara tidak sadar mengalir deras dari tubuhnya. Tapi segera dia kemudian memaksakan diri untuk tenang lalu kemudian berteriak. Pertandingan berikutnya adalah keluarga Sun melawan keluarga Luo. Begitu suara itu jatuh, semua penonton menoleh bersamaan. Akhirnya giliran sang kuda hitam untuk unjuk gigi. Lalu suara langkah kaki keluar dari sebuah lorong yang terhubung langsung ke arena. Dan begitu mereka keluar, semua orang pun menjadi tercengang. Bagaimana tidak, sang kuda hitam kini telah cacat. Keluarga Luo tampak terluka parah dan bahkan Yunhai tampak berjalan dengan menggunakan kruk. Kruk itu alat bantu jalan, atau kalau di tempatku namanya krek. Ya nggak tahu lah ya, di tempat kalian namanya apa. Melihat pemandangan ini, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas tanpa daya. Sekarang ini akan menjadi akhir bagi keluarga Luo. Namun saat ini di belakang rombongan itu terlihat Zuo Fan yang berjalan dengan santai. Ini membuat ketujuh pilar langsung memfokuskan pandangan mereka ke arah Zuo Fan. Sekarang semua penonton akhirnya menyadari kenapa ketujuh pilar datang ke tempat ini. Ini semua karena si Raja Iblis Zuo Fan. Zuo Fan melangkah maju perlahan-lahan dan pandangannya pun acuh tak acuh, seolah tidak ada seorang pun yang ada di hadapannya. Dia saat ini hanya mengikuti Yun Chang dan Yun Hai melangkah ke tengah arena. Tampak kalau dia sangat tenang dan begitu percaya diri. Melihat Zuo Fan, tampak perasaan Dong Xiaowan bercampur aduk. Sedih, senang, kacaulah semuanya bercampur menjadi satu. Lalu seorang penonton pun berteriak, "Dia si naga yang melonjak!" teriaknya. Ini semua orang sadar akan siapa yang sebenarnya datang itu. Mereka mungkin belum pernah melihat Zuo Fan secara langsung, tapi jelas mereka sudah sangat akrab dengan nama panggilan Zuo Fan, yang bahkan sampai menggetarkan ketujuh pilar itu sendiri. Setelah itu Zuo Fan pun berkata, "Komandan Pang, jagalah Nona dan Tuan Muda di sini." Zuo Fan kemudian berbalik dan menuju ke tengah arena sendirian. Melihat ini mata semua orang gentar. Bagaimana tidak, Zuo Fan itu tampak ingin bertarung sendirian. Mereka tidak sabar untuk melihat pertarungan epik yang akan disuguhkan oleh si naga yang melonjak ini. "Kak Zuo Fan, semangatlah!" teriak Ning Er dari samping. Tampak wajahnya sangat gembira dan memberikan semangat. Mendengar itu, dia pun menoleh lalu sedikit melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dong Xiaowan yang juga ada di sana terkejut. "Hah? Saudari Ning Er tampaknya sangat dekat dengan Kak Zuo Fan. Apakah kalian saling mengenal?" "Ya, tentu. Dia adalah orang yang telah menyelamatkan keluarga kami," kata Ning Er dengan semangat. Lalu saat dia melihat Xiaowan, dia melihat kesedihan di matanya. Apakah saudari Wan Er juga mengenalnya?" "Ah, maafkan aku." Tidak apa-apa. Lagi pula aku bahkan tidak ada di matanya," kata Xiaowan sambil tersenyum. Namun terlihat sekali bahwa matanya itu sungguh memancarkan kesedihan. Patriark dan keluarga Dong menyadari kesedihan di mata putrinya itu lalu menoleh ke arah Tianba. Dan Tianba pun hanya mampu mengangguk dan menghela nafas panjang. Sebelumnya Tianba telah menjelaskan pada ayahnya kalau adiknya ini sedang patah hati sehingga dia berubah menjadi seperti ini. Lalu saat suasana di sana tidak mendukung, tiba-tiba teriakan dari atas terdengar. "Suamiku, ayo pukul mereka semua, hancurkan mereka sampai tak bersisa." Tampak seorang gadis melambaikan tangannya dengan begitu menggebu-gebu.
Siapa dia? Ya siapa lagi kalau bukan Xiao Dandan. Mendengar itu Zofan hanya bisa memegangi dahi sambil menghela nafas tak berdaya. Dia berpikir kenapa si idiot ini datang kemari. Apakah Menara Huayu itu benar-benar kehabisan orang sampai harus membawa orang seidiot ini? Dandan terus berteriak, lalu sret. Pangasbioni menarik telinganya dan memarahinya. Tian Yang yang melihat ini pun tertawa. Dia memiliki rencana di situ. Ning Er, lihatlah, Zofan memiliki banyak wanita bersamanya. Bahkan dia telah berciuman di tempat umum bersama dengan wanita itu. Tian Yang mengatakan ini dengan niat yang jelas, yaitu untuk menghancurkan image Zofan di mata Ning Er. Tapi Ning Er tetap diam. Dia menyilangkan jarinya sambil memperhatikan Zofan. Kini para penonton pun bingung bagaimana bisa orang yang dikenal sebagai Raja Iblis itu memiliki kisah asmara dengan orang yang kotanya jelas-jelas dihancurkan. Ini adalah hal yang sangat mengherankan. Lalu terdengar suara, "Zofan, sepertinya kamu memiliki banyak sekali wanita yang mengagumimu ya," kata Yun Chang dengan aura hitam di balik punggungnya. Zofan hanya bisa mengangkat bahunya acuh tak acuh. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Selebihnya itu hanya dipaksa oleh situasi yang di luar kendali. Oh, jadi dipaksa oleh situasi, kata Yun Chang kemudian bergerak. Kilatan cahaya melintas di matanya dan dengan sigap Yun Chang menyentuh pipi dari Zofan. Apa yang Nona lakukan? Kata Zofan terkejut dengan situasi ini. Ini juga dipaksa oleh keadaan. Yun Chang tiba-tiba mencium Zofan dan ya silat bibir nggak ya? Nggak tahu. Nggak dijelasin cuk. Ya begitu. Zofan bisa merasakan kelembutan dari bibir Yun Chang dan kemudian menghilang karena Yun Chang mundur dengan wajah yang merah. Melihat ini, api amarah dari King Chen terbakar. Dia menggertakkan giginya lalu hendak terjun ke bawah, namun Ju Bijun tepat waktu untuk menghentikannya. Dandan pun tampak kacau, namun pengawas Bjorni segera mencegatnya. Lalu setelah itu Dandan pun berteriak, "Siapa sebenarnya wanita itu? Beraninya dia memaksa mencium suamiku." Pengawas Bjorni hanya bisa tertawa dan mengatakan kalau itu adalah kepala keluarga Luo, dan itu semua adalah urusan dari keluarga mereka. Tian yang saat ini memandang Ning Er yang ada di sebelahnya, dia mencoba untuk menenangkan Ning Er. Terlihat sekali Ning Er yang selalu lemah lembut, kini memiliki aura membunuh di balik punggungnya. Ini cukup membuat Tian Yang merasa sangat terkejut. Lalu di atas, Wang Putian Yuan memandang dengan pandangan yang dingin. "Tuan Leng, siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa mereka itu tampak terikat pada Zofan?" Dia adalah nona dari keluarga Luo. Dia sangat terobsesi pada Zofan, katanya. Lalu Wang Putian Yuan pun mengangguk sedikit dan terus mengamati pergerakan yang ada di bawah. Setelah tertegun beberapa saat, Zofan kemudian berkata, "Nona, apa kamu baik-baik saja?" "Ya, aku baik-baik saja. Lebih baik kamu segera pergi ke atas panggung," jawab Yun Chang sambil mendorongnya. Zofan pun menggelengkan kepalanya lalu menoleh ke depan dan berjalan ke atas panggung. Aura hitam kini sudah ada di atas panggung, yaitu adalah hawa kehadiran dari dua orang yang berasal dari keluarga Sun. Melihat ini Zofan pun merasa heran. "Hah? Hanya dua orang saja?" "Cih, Zofan, sepertinya kamu masih tidak bisa mengenali kami." Salah satu dari pemuda itu tampak menyeringai. Dengan santainya Zofan menjawab, "Maaf, apa kalian mengenalku?" "Aku terlalu banyak membuat keributan dimanapun aku datang, dan banyak orang yang tersinggung padaku. Tapi aku tidak bisa mengingat mereka semua. Jadi jika kamu datang untuk membalaskan dendam padaku, maka majulah kemari. Aku akan membuatmu mati dengan kebahagiaan." Senyuman aneh muncul di wajah Zofan. "Cih, kau masih saja sombong seperti itu Zofan. Lihat saja, kami tidak lagi sama seperti sebelumnya dan kepalamu kali ini akan terpenggal di tangan kami." Zofan mengangguk.
Aku tidak pernah bertemu dengan orang yang sejelek kalian. Jika ini adalah perubahan kalian, maka sudah wajar kalau aku tidak mengenali kalian." Mendengar ini, para penonton yang ada di sana pun tertawa. Ya, yang dikatakan Zolfan itu memang benar adanya. Jadi ini membuat para penonton merasa geli. Dua orang dari keluarga Sun itu memang terlihat seperti zombie. Jadi siapa juga yang bisa mengenali mereka? Bahkan mungkin tim forensik saja akan susah untuk membedakan mereka. "Zolfan, beraninya kau!" teriakan yang tiba-tiba muncul di tengah arena itu. Itu adalah suara dari seorang laki-laki tua yang bersama dengan seseorang lagi yang datang ke sana. Mereka adalah ahli dari alam surga yang mendalam di tahap 5. "Karenamu kami jatuh ke dalam ngarai yang paling dalam. Kau membuat hidup kami berubah. Tapi kami pun mengucapkan terima kasih padamu karena berkatmu kami bisa mendapatkan kekuatan ini. Maka sebagai balasannya, kami akan menyiksamu sampai kamu memohon untuk mati," kata pria tua yang baru saja datang itu. Yuncang kemudian berteriak, "Kalian berempat tiba-tiba datang dan sesumbar untuk balas dendam. Sebenarnya siapa kalian dan apa alasan kalian datang membalas dendam?" "Cih, sepertinya ingatanmu juga buruk, Yuncang. Kamu sendiri yang telah mengusir paman. Apa kamu lupa?" jawab pria itu. "Ah, ternyata kalian," jawab Zolfan. "Haha, kalian sungguh menjadi buruk rupa. Bagaimana mungkin aku bisa mengenali kalian?" kata Zolfan. "Bajingan, maka hari ini aku akan mengambil kepalamu," kata sang pria tua itu. Zolfan tersenyum jijik dan kemudian dia berkata, "Bahkan jika kau ingin membunuhku, kalian masih belum cukup. Bawalah orang lebih banyak lagi, supaya aku bisa membereskan keluarga kalian dengan lebih mudah." Mereka berempat saling memandang dan mengangguk. Karena seperti kata pepatah, jika kamu ingin mengalahkan musuh, maka kamu harus tahu tingkat kekuatan mereka. Dan mereka tahu bahwa Zolfan ini hanya seorang ahli yang bahkan belum bisa menerobos ranah surga yang mendalam. Ini akan menjadi mudah, pikir mereka. Zolfan kemudian dengan santainya berjalan di atas panggung itu. Lalu 20 ahli tiba-tiba terjun ke tengah arena itu dan memandang Zolfan dengan tatapan menghina. Namun sebelum pertandingan itu dimulai, Zolfan melambaikan tangannya dan tertawa. "Keluarga Luo harus pergi ke pertarungan terakhir. Dan aku cukup malas untuk menantang kalian satu persatu. Jadi mari kita persingkat. Kalian semua keluarga kelas 1 majulah bersamaan. Siapapun yang bisa mengalahkan aku, maka keluarga Luo akan keluar dari pertandingan ini. Tapi jika aku yang menang, maka aku akan langsung maju ke pertarungan terakhir." Begitu ucapan ini keluar, semua orang di sana menjadi geram. Zolfan memang terlalu sombong. Bagaimana bisa ini dibiarkan? "Hei, apakah kalian tidak ada yang berani?" bentak Zolfan. "Jika kalian semua begitu takut, maka biarkan aku langsung maju melawan ketujuh pilar." Senyuman aneh tampak muncul di wajahnya. Wang Pugingtian merasa sangat kesal dan kemudian dia melangkah maju lalu menatap lurus ke arah arena. Sesuai dengan keinginannya, hari ini aku menyatakan kalau keluarga manapun yang berhasil memenggal kepala Zolfan di sini, maka mereka akan menjadi anggota keluarga dari gerbang kekaisaran. Tiba-tiba seluruh penonton menjadi sangat riuh. Ya bagaimana tidak? Ini akan menjadi kesempatan yang besar bagi mereka. Mereka mulai berpikir bahwa ini akan menjadi mimpi indah mereka di siang bolong. Sayangnya, mimpi indah di siang bolong itu hanyalah ilusi. Kali ini siapapun yang memaksakan diri untuk turun, maka mereka akan mengalami mimpi buruk yang bahkan lebih mengerikan daripada pergi ke neraka. Semua orang tentu kini menjadi serakah dan menutup mata mereka. Tawaran dari Wang Pugingtian itu bagaikan buah segar dan siapa yang akan bisa menolaknya? Lalu segera mereka pun melompat turun ke tengah arena dan mengelilingi Zolfan. Zolfan tersenyum dan kemudian dia berkata, "Tuan muda Huang Pu, jika Anda melakukan ini, maka Anda harus bertanggung jawab atas kematian mereka semua." Wang Pugingtian menatap tajam dan kemudian dia berkata, bukankah memang ini yang kamu inginkan?"
Setelah mengatakan itu, mereka berdua saling pandang dan setelah beberapa detik, mereka pun tertawa bersama-sama. Saat ini ketujuh patriark memiliki pikirannya masing-masing, tak terkecuali Huang Pu Tianyuan. Dengan musuh sebanyak ini, maka Zhuo Fan tidak akan bisa selamat. Bahkan, jika sebuah keajaiban terjadi dan dia berhasil membunuh semua orang itu, ini justru bisa menjadi alasan yang kuat untuk menyatukan ketujuh pilar. Maka, ini benar-benar hanya akan membawa keuntungan bagi gerbang kekaisaran. Jadi, itulah yang dia pikirkan. Kini semua orang dari keluarga kelas 1 telah turun tangan, kecuali keluarga-keluarga tertentu yang memikirkan afiliasi mereka seperti keluarga Zue, keluarga Dong, dan yang lainnya. Sekarang semua orang telah bersiap, pembawa acara pun menjadi semakin bersemangat. Maka pertarungan terakhir kali ini akan dirubah menjadi pertarungan pengepungan keluarga Luo. Dengan ini kunyatakan pertarungan dimulai, teriak sang pembawa acara. Semua orang pun berteriak, auman memenuhi arena itu. Mereka bergegas dan menyerang Zhuo Fan tanpa jeda. Tapi sebelum mereka berhasil menyentuh Zhuo Fan, cahaya biru melintas dari mata Zhuo Fan dan 20 ahli dari alam surga yang mendalam berhenti bergerak seketika. Lalu saat Zhuo Fan melambaikan tangannya, ke-20 ahli itu pun tersungkur di lantai. Darah mengalir dari tubuh mereka. Mereka kini telah tewas. Ning'er yang memandang dari samping tenggelam dalam keterkejutannya. Ini hanya beberapa detik dan 20 ahli itu benar-benar berakhir dalam satu serangan. Bahkan kecepatan serangan Zhuo Fan itu tidak bisa diikuti oleh mata. Kini dia pun bergumam apa sebenarnya yang telah terjadi pada Kak Zhuo Fan. Mendengar ini, Tian Yang pun tersenyum dan dia berkata, anak itu adalah si Raja Iblis yang bahkan mampu menggerakkan ketujuh pilar. Bagaimana mungkin para karakter sampingan itu bisa menyentuhnya? Meski kini dia itu terlihat cukup kesulitan, melihat ada ribuan orang yang bersiap untuk menyerangnya. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan berdarah. Sekuat apapun dia tidak akan mampu mengalahkan mereka semua, kata seorang pemuda dari keluarga Sun yang kini menepi dan mengamati dari jauh. Jika kita belum terafiliasi dengan lembah neraka, pasti aku sudah turun tangan dan membereskan anak itu, kata pria tua dari keluarga Sun. Benar sekali, Patriark Dong kemudian menjawab dan tampak setuju dengan ucapan dari Patriark keluarga Sun ini. Sedangkan Wan Er merasa sangat jengkel ketika mendengar ayahnya berkata seperti ini. Seolah-olah dia itu kurang bersyukur bahwa Menara Huayu telah menampung mereka. Ledakan angin tiba-tiba terjadi di tengah arena itu, dan itu menyapu seluruh arena tanpa terkecuali. Huang Pu Tianyuan pun melihat ini dan matanya terlihat menyusut. Para master yang ada di sana terlihat putus asa dan semuanya terkapar di lantai. Banyak dari mereka yang kini telah mati, namun banyak juga dari mereka yang meratap kesakitan. Darah tampak berceceran di mana-mana. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Semua orang melihat ke tengah arena, dan di sana terlihat Zhuo Fan yang kini berdiri dan menginjakkan kakinya di atas tubuh seorang pria gemuk. Persis seperti seorang raja yang telah membantai semua musuhnya. Setelah itu Zhuo Fan pun berjalan dengan santainya dan menginjak tubuh dari orang-orang yang kini terkapar di sana. Semua orang di luar arena merasa sangat terkejut, terutama Ning'er dan Xiaowan. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak orang yang gemetar ketakutan dan bertanya-tanya. Tapi Zhuo Fan mengabaikannya dan dengan santainya dia berkata, hanya segini saja. Bagaimana bisa kalian menginginkan kepalaku? Majulah semua. Hah? Niat membunuh? Bagaimana bisa anak ini? Kata Huang Pu Qingtian yang terkejut ketika melihat ini. Niat membunuh adalah kekuatan membunuh hanya dengan menggunakan aura membunuh saja. Dan ini seharusnya adalah kemampuan yang hanya bisa dikuasai oleh seorang ahli di tahap visi dewa. Itu pun tidak semua dari mereka bisa menguasainya dengan baik. Sebelumnya Huang Pu Qingtian adalah sosok pengecualian. Dia bisa menguasai niat itu dan dia pun berniat untuk pamer pada Zhuo Fan sebelumnya di saat pertemuan mereka. Tapi kini, ternyata Zhuo Fan yang hanya seorang ahli dari alam penempaan tulang pun bisa menggunakannya. Ini memberikan pukulan yang telak bagi Huang Pu Qingtian.
Semua orang yang ada di sana, terutama para patriark, pun menjadi sangat terkejut. Beberapa dari mereka merasa sangat kagum pada Zofan. Banyak orang tua yang ada di sana pun terpukul setelah melihat ini. Bahkan setelah ratusan tahun mereka hidup, mereka tidak mampu mencapai apa yang Zofan capai kali ini. Meski hanya untuk melangkah ke ranah visi dewa saja, itu sudah sangat sulit untuk mereka. Apalagi menguasai kemampuan niat membunuh seperti Zofan ini. Wang Pukingtian menggertakkan giginya. Dia baru bertemu Zofan kemarin dan kali ini dia telah mendapatkan tamparan yang keras. Apa yang sudah ia sombongkan sebelumnya tidak ada artinya. Kini dia terlihat seperti badut karena telah menyombongkan kekuatannya. Melihat hal ini, Leng Wuchang menghampirinya dan menepuk pundaknya dengan ringan. Leng Wuchang sadar bahwa Zofan memang sengaja melakukan ini. Lagi pula sebenarnya Zofan itu bisa menghadapi orang-orang dari keluarga kelas 2 ataupun kelas 3 itu dengan cara yang berbeda. Namun, dia memilih niat membunuh ini hanya karena dia menargetkan Wang Pukingtian. Ini adalah sebuah tamparan yang keras yang bahkan tidak bisa dihindari oleh Wang Pukingtian. Jadi, Leng Wuchang pun memberikan support dari belakang. Setan beracun, apa kamu tidak merasa kalau anak ini tuh begitu janggal? Apa dia memiliki teknik kultivasi tubuh yang istimewa? Kata Yoyusan sambil mendekati Yan Bangui. Yan Bangui kemudian dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Aku tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Aku juga tidak melihat apapun yang ada di tubuhnya." Yoyusan menghela nafas. Sepertinya satu-satunya orang yang bisa melawan anak ini hanyalah tuan muda besar saja. Di pertempuran terakhir, sepertinya kita tidak akan terlalu berkontribusi. Ini hanya akan menjadi pertarungan antara sang naga kaisar dan sang naga yang melonjak. Yan Bagong menoleh mereka berdua dan berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Kalian adalah pilar untuk menjatuhkan monster ini. Kalian termasuk di dalam rencana untuk menargetkannya." Mereka berdua pun tampak bersemangat dan menantikan itu semua. Lalu seorang pemuda tiba-tiba menyela, "Selama kita mengatur strategi dan bekerja sama, kita pasti bisa membunuh anak itu." Suara ini berasal dari karakter yang sudah lama hilang. Siapa dia? Dia adalah Yan Fu, murid dari Tetua Yan. Kedua orang itu menoleh dan kemudian Yoyusan berkata, "Kita? Hah, kau terlalu bodoh. Apa kau pikir kau memiliki kualifikasi yang setara dengan kami? Bagaimana bisa kau menyamakan derajatmu dengan kami?" Mendengar ini, Yan Fu hanya mampu menggertakkan giginya. Dia merasa sangat dipermalukan, tapi dia tidak mampu melakukan apapun. Sejak kematian gurunya, dia tidak lagi dianggap dan semua itu karena Zofan. Sehingga kebenciannya pada Zofan ini terus tumbuh sejak saat itu. Oke, kita akan kembali ke arena. Saat melihat dominasi dari Zofan, kini keluarga-keluarga yang tadinya tergiur akan godaan untuk berafiliasi dengan gerbang kekaisaran pun mulai mundur. Pembawa acara yang masih ada di sana sungguh mengagumi kemampuan dari Zofan. Dia melihat begitu banyak orang yang terkapar di sana, bahkan mereka tidak sampai melukai ujung rambut dari Zofan. Setelah melihat semua ini, dia pun kemudian berkata, "Karena semua keluarga telah mundur dan tidak ada yang berani melanjutkan pertandingan ini, maka aku nyatakan keluarga Luo dari kota Wingate sebagai pemenangnya." Segera tepuk tangan dari kawan ataupun lawan menggema di seluruh arena itu. Banyak orang yang semakin benci pada Zofan, tapi juga banyak yang semakin terpesona olehnya. Kemampuan dari Zofan memang sudah berbeda dimensi dengan mereka semua. Zofan kemudian berkata, "Komandan Pang, beri aku daftar semua keluarga dari orang-orang yang tergeletak di tanah ini. Setelah ini, aku akan pergi mengunjungi mereka satu persatu." Mendengar hal ini, Komandan Pang pun mengangguk dan segera mencari daftarnya. Kerumunan yang saat ini berada di sekitar sana tampak sedih dan marah. Mereka berteriak setelah mendengar kata-kata dari Zofan. "Kau tidak perlu datang kepada kami dan memohon ampun ataupun memberikan ucapan bela sungkawa. Mulai hari ini, kami tahu kekejamanmu dan kami tidak akan pernah memaafkanmu." Hah? Memohon ampun? Berbela sungkawa? Zofan pun tertawa.
Dia merasa ini lelucon paling lucu di dunia ini. Apa kau pikir aku si Raja Iblis akan menyesal dengan perbuatanku? Apa kalian pikir aku akan berbelasungkawa pada kalian? Tidak. Semua orang terkejut akan pernyataan ini, dan mereka semua menatap Zofan, lalu mereka pun menjadi dipenuhi dengan ketakutan. Kini mereka tidak lagi memikirkan dendam pada Zofan, tapi mereka memikirkan bagaimana cara mereka supaya segera pergi dari sana dan segera bersembunyi. Mereka tidak mau lagi berhadapan dengan psikopat gila ini, atau mereka tidak akan pernah bisa memiliki masa depan lagi. Melihat hal ini, Leng Wuchang dengan tatapan dingin dia berkata, "Anak ini memang pandai. Dia benar-benar mendominasi semua orang dan membuat mereka ketakutan hingga lupa kalau mereka mau balas dendam. Karena terlalu sayang dengan nyawa mereka, kini mereka pun menjadi ketakutan. Dengan begini tidak akan ada lagi yang akan mencari masalah dengan keluarga Luo, apalagi sampai membalaskan dendam." Tapi apa yang dilakukan anak ini benar-benar sebuah kekejaman. Pendekatan ini tidak terlalu populer sebelumnya, kata Huang Putianyuan pada Leng Wuchang. Benar, pendekatan ini memang sangat sulit dan rentan untuk pemberontakan. Tapi mereka yang menggunakan ini dan terlihat lemah, maka mereka pada akhirnya akan tersingkir. Tapi, jika yang menggunakan ini adalah orang-orang yang belum pernah kalah dan selalu menang, maka dia akan menjadi raja yang abadi. Sekarang setelah melakukan ini semua, tidak akan ada lagi keluarga yang punya pikiran untuk menentang keluarga Luo. Apalagi keluarga Luo secara terbuka berani menentang ketujuh pilar. Ini membuat semua orang berpikir kalau keluarga Luo kini perlahan-lahan sudah menyamai kekuatan ketujuh pilar. Wang Buqingtian mengangguk. Benar, anak ini memang memiliki dominasi dari seorang kaisar. Maka kita harus segera menyingkirkan dia secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Huang Putianyuan perlahan berdiri dan pergi dari tempat itu. Lalu semua orang dari gerbang kekaisaran pun mengikuti mereka. Ini karena pilar lainnya telah melihat kekuatan asli dari Zofan dan sudah tidak ada lagi yang bisa mereka amati. Maka mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Di arena, Zofan melihat mereka pergi lalu berbalik. Kini dia melihat Ning Er serta Tian Yang. Kemudian mereka pun berbincang-bincang di sana. Saat Leng Wuchang dan yang lainnya berjalan, dia sambil melihat Zofan. Lalu tiba-tiba dia seolah menemukan sesuatu. Kilatan cahaya melintas di matanya dan dia berkata, "Patriark, sepertinya saya tahu kelemahan anak ini," kata Leng Wuchang sambil tersenyum pada Huang Putianyuan. "Benarkah? Apakah Tuan Leng sudah tahu cara untuk melawan iblis kecil ini?" "Ya, ini memang baru sekedar dugaan, tapi sepertinya anak ini memiliki kemampuan untuk berpindah dimensi. Maka kita harus menjebaknya dalam sebuah arai dan mengisolasi dia," kata Leng Wuchang sambil tersenyum. Ini adalah tebakan yang sangat mengerikan dari seorang peramal kekaisaran. Bahkan dalam pertandingan ini Zofan hampir tidak menunjukkan kekuatannya itu. Tapi dia bahkan bisa menebak persis kekuatan pertama dari mata Dewa Kongming. Jika Zofan sampai mendengar ini, dia pasti akan muntah darah karenanya. Tapi bagaimana cara kita untuk menjebaknya dalam formasi? Dia dikenal sebagai Raja Iblis juga karena kelicikannya, kata Huang Putianyuan. Anak ini memang seperti rubah penipu, bahkan saya pun sangat sulit untuk bisa menipunya. Tapi tidak ada orang pintar yang tidak memiliki kelemahan, kata Leng Wuchang sambil tersenyum. Sepertinya Tuan Leng sudah menemukan sebuah rencana yang brilian. Maka aku tidak sabar untuk mendengarnya, kata Huang Putianyuan. Leng Wuchang pun tersenyum lalu mereka pun keluar dari tempat itu. Dan oke, part kali ini selesai. See you again di next video dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Untuk rekan-rekan yang mau nyawer boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Yang mau transfer boleh juga lewat Bank BRI. Thank you banget. See you again di next video dan bye.